Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Zaki Fajriani dengan NIM 220366027 dari kelas MPI 3A. Di sini saya akan membuat tutorial cara mendesain tampilan untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi perpustakaan. Nah, di sini kita akan menambahkan menu yaitu login pustakawan. Nah, caranya kita ke file dulu, kita ke Windows C, kemudian kita ke file SAM. Berhubung di sini file SAM saya namanya pwp. Kemudian kita ke htdocs, lalu ke slims boolean. Ini nama program kita. Kemudian setelah itu kita klik file templates, kemudian kita ke default, itu tema ke tampilan kita. Nah, selanjutnya yaitu ke part, lalu ke navbar. Nah, ini teman-teman bisa buka pakai Notepad atau Notepad++ ataupun bisa juga Sublime. Oke, langsung kita ke baris nomor 29. Nah, ini ada menu tutup kurung. Nah, ini kita copy saja ya teman-teman. Dari baris nomor 25 ini kita sampai ke baris nomor 29. Kemudian kita taruh di sini, dan Nah, ini berhubung kurungnya ada dua, kita hapus satu. Lalu ini kita ubah karena kita akan membuat menu login. Ubah namanya login pustakawan. Kemudian ini untuk teksnya juga kita ubah menjadi pustakawan dengan huruf depannya besar. Kemudian untuk URL-nya ini kita ganti, yang library ini kita ganti dengan login. Kita ganti menjadi login. Oke, setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita buka di sini. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya untuk menu login pustakawan. Ini bisa kita buka. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini untuk kita login ke akunnya. Di sini ada nama akun dan kata sandi ini. Oke, ini kita masuk ke akunnya. Kita isi dulu nama akunnya, kemudian untuk kata sandinya. Terus kita masuk. Oke, ini tampilannya sudah keluar. Untuk itu kita masuk ke sistem. Setelah itu yang pertama yang akan kita ubah yaitu nama perpustakaannya. Ini disesuaikan dengan perpustakaan yang kalian inginkan. Setelah itu
Setelah itu nama tambahannya kita isi juga. Lalu gambar logo. Ini maksimum 500 KB ya. Oke, setelah itu kita pilih ke bahasa. Kita scroll ke bawah. Ini untuk bahasa. Ini sudah bahasa Indonesia. Kalau belum, ini kalian bisa pilih. Terus selanjutnya yaitu kita pilih ke Inggris. Terus selanjutnya kita ke alamat perpustakaan. Ini kita simpan dulu. Setelah disimpan, selanjutnya kita bisa cek lagi. Kita buka tab baru dengan mengetikkan localhost garis miring nama file kita. Nah, ini sudah berubah ya. Ini untuk namanya juga logonya. Ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah alamat, nomor telepon, dan juga gambar petanya ini. Pertama-tama kita masuk ke file, kita ke Windows C. Sama kayak tadi, kita ke Windows C, kemudian Save, kemudian terus ke program file kita, htdocs, kemudian program file kita yaitu Streams Mulia, kemudian ke file template, kemudian default. Nah, lalu kita klik yang info.inc ini. Sama, kita juga bisa buka pakai Notepad++. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat ke sebentar. Ini ke baris nomor 22. Nah, ini ada HTTPS, ini ada warna biru, ini link mapsnya. Ini link bisa kita ganti. Jadi kita hapus dulu. Ini kita hapus sampai tanda petik. Jadi jangan sampai tanda petiknya ikut ke hapus. Karena nanti tidak dihubungkan. Oke, sampai tanda petik ini kita hapus dulu. Jadi di sini dua tanda petik dan koma. Kemudian kita ke Google Maps. Kita masuk. Nah,
ini teman-teman bisa cari alamat dari perpustakaannya. Karena instruksi dari penugasan pada video ini yaitu alamat rumah. Maka kita akan cari baik, ini sudah keluar, lalu kita klik yang di sini bagikan, kemudian klik sematkan pada peta, lalu kita salin, ini linknya HTML. Kemudian kita ke ini tadi, kemudian kita paste linknya. Nah, jangan lupa teman-teman itu hapus yang ini, mulai titik 2 ini sampai yang in frame. Kemudian yang di belakangnya juga sama. Ini kita yang paling akhir yaitu titik sama koma ya. Itu kita hapus saja sampai link terakhir. Ini petik 2-nya juga kita hapus. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita juga bisa ganti nomor telepon. Nah, ini untuk lorem ini bisa kita ganti alamatnya. Kita ketikkan. Ini kita hapus dulu. Kita ketik dulu sampai belum BR. Kita ganti alamatnya. Oke, setelah itu ini ada BR, kita biarkan ini nomor telepon, kita ganti. Lalu ini ada nomor faxnya, kita hapus saja. Oke. Setelah itu kita simpan dan kita lihat di sini. Ini kita refresh. Sudah muncul. Nah, ini sudah muncul untuk alamatnya. Terus ini untuk petanya juga sudah muncul. Oke, ini sudah muncul semuanya. Selanjutnya kita ubah hari libur. Kita masuk ke login pustakawan tadi. Kita masuk ke sistem, kemudian kita masuk ke holiday setting. Nah, ini kita setting hari liburnya itu, hari saburnya itu, dan juga minggu. Ini kita centang aja ya teman-teman. Kemudian save setting. Jika teman-teman mau menambahkan selain hari biasa, teman-teman bisa di sini menambahkan add special holiday atau hari libur khusus ya. Oke, kita tunggu sampai nanti muncul.
ini sudah kesimpan ya teman-teman. Setelah merubah, kita akan menambahkan daftar pegawai. Nah, ini kita ke librarian and system user. Nah, sebelumnya kita ke user group dulu teman-teman buat menambahkan kelompok ya. Ini kita klik add new. Nah, ini kemudian kita tambahkan misal kepala. Nah, ini kita izinkan semuanya ya. Izinkan semua. Oke, setelah itu kita save teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita tambahkan kawan. Kemudian kita izinkan semuanya kecuali yang sistem. Ini kita izinkan semua ya teman-teman. Kecuali yang sistem ini. Oke. Ini sudah, kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan lagi namanya yaitu kita tambahkan staff perpustakaan. Nah, ini kita hanya mengizinkan untuk fitur sirkulasi saja. Kemudian kita save. Oke, ini semuanya sudah. Oke, ini sudah muncul semua ya. Ada kepala, ada bawah, perpustakaan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau tambahkan, bisa ditambahkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke menu librarian and system users. Nah, ini kita juga sama, kita tambahkan pengguna. Nah, ini untuk kita buat login username, kita masuk pakai nama saja. Untuk username TV, jenisnya adalah varian. Kemudian ini email. Kemudian bisa ditambahkan sosial medianya, bisa tambahkan foto. Oke, sudah. Kemudian kita ini isi grupnya tadi, isi kepala. Terus kita buat passwordnya kita buat aja 123. Oke, kita save. Baik, ini sudah kesimpan ya teman-teman. Oke, ini sudah kesimpan. Kemudian kita tambahkan lagi ya add user.
kita tambahkan namanya Cak Lontong. Kemudian user tipe ini juga librarian, terus kemudian ini sebagai pustakawan, terus passwordnya ini konfirmasi lontong 1 2 3 kemudian kita save. Oke, sudah berhasil. Nah, ini sudah ya teman-teman, sudah ke save. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita tambahkan namanya adalah Ferdi Sambo. Ferdi Sambo sama di sini Ferdi Sambo untuk username type ini library staff. Terus kemudian grupnya kita isi staff karyawan, passwordnya Sambo 123 Sambo 123. Oke, kita save. Oke teman-teman, ini sudah masuk semuanya. Baik teman-teman, ini sudah. Sekarang kita lanjut mengatur masa peminjaman. Kita masuk ke menu membership. Kemudian kita masuk ke member tipe ini. Setelah itu kita sebentar. Nah, setelah itu kita add new member tipe. Nah, ini teman-teman bisa tulis namanya, yaitu yang pertama ada dosen atau tenaga pendidik. Selanjutnya jumlah peminjamannya kita isi 10 eksemplar. Selanjutnya untuk periodenya kita tulis di sini 1 bulan 30 hari. Setelah itu untuk reservasi pembatasannya di sini 5 eksemplar. Terus masa keanggotaannya ini semasa kerja ya. Kemudian perpanjangannya kita isi 1 kali dan dendanya 5.000. Oke. Kemudian kita save. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian kita tambahkan lagi ya teman-teman. Kita add namanya mahasiswa S1. Untuk limitnya 2 eksemplar. Kemudian untuk masa pinjamnya 1.007 hari. Terus reservasinya ada 2 eksemplar. Kemudian masa anggota ini tahun. Untuk perpanjangan 1 kali.
Dendanya ini 500. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita tambah lagi untuk mahasiswa S2. Nah, untuk limitnya ini 3 eksemplar. Kemudian periodenya selama 14 hari ya, 2 minggu. Limitnya ini 2 eksemplar juga. Terus membership periodnya ini 2 tahun. Panjangan 1 kali, dan dendanya ini 1.000. Kita simpan. Oke. Terus kita bisa tambahkan lagi, ini udah keluar, kita tambahkan lagi untuk S3. Ini kita klik mahasiswa S3, ini 5 eksemplar. Kemudian ini ada 3 minggu, berarti 21 hari. Kemudian ada 2 eksemplar untuk masa anggota 3 tahun. Perpanjangannya ini 1 kali dan dendanya 2.000. Oke, kita save. Baik teman-teman, ini kita sudah mengatur masa peminjaman. Selanjutnya kita akan mengelola Peladen Salin Katalog dari Perpustakaan UIN Wali Songo. Pertama kita masuk ke master file. Setelah itu kita ke cataloging server, lalu kita tambahkan add new server. Nah, ini kita bisa masukkan nama perpustakaannya dan juga linknya. Nah, kita buka dulu ya. Kita buka dulu Perpus UIN Wali Songo. Oke, ini nah, kemudian kita ke menu opak. Nah, ini untuk melihat slims dari UIN Wali Songo. Nah, ini kemudian linknya ini kita copy ya teman-teman. Kita kembali lagi. Oke, di sini servernya namanya Perpus UIN Wali Songo. Kemudian URL-nya di URL. Nah, ini server type-nya P2P server karena sama-sama dari slims. Nah, ini kita save. Oke, sukses. Setelah itu
kita ke bibliografi. Nah, di bibliografi ini ada beberapa copy cataloging. Nah, kita pilih yang P2P tadi. Nah, ini kita cari dulu ini buku apa yang akan kita salin. Nah, yang pertama di sini. Oke. Ini ada beberapa bukunya. Langsung saja di sini. Jangan lupa servernya diubah dulu di Perpus UIN. Kemudian kita cari bukunya. Coba kita cari. Pastikan teman-teman ada koneksi internetnya. Nah, ini sudah ada ya. Ini tinggal kita centang, kemudian save, kemudian ini save. Oke, sudah. Coba kita cek. Nah, ini bukunya sudah masuk ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi, caranya sama. Kita ke P2P service, kemudian ininya servernya diubah ke perpustakaan yang diinginkan, terus kemudian tambahkan judulnya. Ini hanya bisa mendeteksi beberapa kata saja, teman-teman. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita centang dulu, kemudian save P2P record. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke buku yang selanjutnya. Oke, nah ini sudah muncul lagi. Tinggal klik dan save. Oke, sudah berhasil. Ini kita cek lagi di bibliografi. Nah, ini sudah ada 3 buku ya, teman-teman. Selanjutnya kita cek di tampilan slims-nya. Terus, ini kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada buku-bukunya yang sudah kita copy tadi ya, teman-teman. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.